sandaran hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karantina wilayah. Nah, kalau angka 500 triliun pemerintah meminjam dan itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, saya yakin rakyat Indonesia akan memberikan dukungan. Bapak Presiden kita mengakui bahwasanya rakyat kita menjerit ketika dilakukan PPKM level 4. Yang menjeritnya karena apa? Karena mereka memang tidak ada makan untuk besok. Virus kita hentikan di hari yang sama, kita mau ekonomi naik, nggak bisa. Itu rumusnya udah nggak ada, nggak ada rumusnya. Kita usulkan bukan namanya lockdown ya, lockdown itu kan bahasa Inggris lah ya. Kita usulkan tetap pada yang dijalankan pemerintah hari ini, yang paling tinggi itu kan PPKM level 4. Kita usulkan ini PPKM level 4 plus kan. Memang sejak pemerintah Republik Indonesia Pak Jokowi mengumumkan pandemi COVID ini sejak 2 Maret 2020. Kalau kita hitung sampai hari ini sudah hampir 16 bulan ya, 16 bulan. Pemerintah kita ketahui sudah kerja keras ya dengan semua jajarannya. Begitu juga masyarakat juga sungguhnya ikut bekerja keras dan stres ya begitu. Ini adalah memang momentum kita untuk mencari solusi terbaik bagaimana cara menghentikan pandemi ini. Kaki kiri kita injak rem kan, kaki kanan kita menginjak gas ya gitu. Artinya apa? Dengan model seperti itu, pandemi ini laju mobil nggak bisa berhenti gitu kan. Yang bisa menghentikan laju mobil yang begitu cepat itu adalah hanya rem ya, rem. Nah, rem yang saya maksud itu adalah adanya memang penguncian dia. Kalau di negara-negara maju kan bahasa Inggrisnya lockdown ya. Mungkin kita yang relevan itu adalah karantina wilayah. Menggunakanlah dia kemudian sandaran hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karantina wilayah. Nah, ketika undang-undang ini diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 55, di situ disebutkan bahwasannya memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan makan kepada rakyatnya yang sedang mengalami penguncian ya, penguncian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah ya, mulai namanya yang beberapa kali sudah berubah, kita harus apresiasi, itu adalah usaha maksimum dari pemerintah. Tapi faktanya di tengah usaha yang begitu keras, waktunya yang begitu panjang sampai 16 bulan, tapi angka COVID kita masih juara dunia ya. Ya, angka positifnya tinggi. Kalau kemarin itu sekitar 30.000 lebih ya. Sudah begitu angka kematiannya di angka 1.600 lebih. Ya. Ini tentu angka yang sangat tinggi. Karena hukum tertinggi bagi kita itu adalah menyelamatkan nyawa rakyat ya. Itu kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini mesti harus kita jaga. Nah, hari ini juga kita menerima berita kurang bagus ya, artinya dunia lagi sedang mengeban Indonesia. Bahkan kita bukan menjadi negara adik kuasa, tapi karena memang beberapa negara melarang warganya datang ke Indonesia ya, termasuk Arab Saudi ya, bahkan memberikan sanksi 3 tahun bagi warga yang bengkung datang ke Indonesia kan itu. Jepang juga mengirim pesawat untuk mengangkut warganya balik ke negaranya. Australia dalam pertengahan bulan Agustus ini juga akan menjemput warganya di Indonesia. Artinya ini kan permasalahan serius artinya. Iya betul, artinya pemberitaan berkaitan dengan negara kita di luar memang sungguh negatif. Oleh karenanya, mari cari solusi. Saya punya jurus jitu ya untuk bisa menghentikan pandemi ini. Apa jurus itu? Satu, memang jurus yang sudah dilakukan oleh pemerintah, 3M ya. Masyarakat menggunakan masker ya. Sudah itu menjaga jarak, mencuci tangan, ini bagus ya. Sudah itu 3T dari pemerintah. Apa itu? Tracing, tracking, treatment ya. Gitu. Dalam poin tracing tadi ini, yang saya usulkan adalah agar pengecekan atau testing kepada masyarakat itu dilakukan cukup dengan swab antigen ya. Karena swab antigen kan biayanya lebih murah ya gitu. Dan itu digratiskan. Kita berharap itu digratiskan. Dan itu diumumkan oleh pemerintah kalau bisa ada poskonya berbasis misalkan desa ya, desa. Jadi masyarakat yang merasa tidak nyaman, ada tanda COVID, dia akan cek di sana. Karena gratis pasti datang ke sana kan. Nah, harapan kita bisa dalam 1 hari bisa testingnya bisa 1 juta ya. Kalau diumumkan gratis, pasti rakyat akan berbondong-bondong datang untuk memeriksakan tesnya kan, tes. Nah, bagi masyarakat yang ternyata positif dia
COVID ya. Di situ kalau dia OTG tidak ada gejala-gejala parah begitu ya, cukup dirawat di rumah masing-masing kan, isolasi mandiri dengan bantuan vitamin dari pemerintah. Begitu juga ada memang nakes yang berkoordinasi ya secara intens ya untuk memonitor perkembangan daripada masyarakat OTG tapi dia positif kan itu. Karena rumah sakit kita kan memang sangat terbatas ya. Tapi manakala memang ada gejala-gejala lebih parah itu bisa baru dirujuk ke rumah sakit. Itu dari sisi testingnya yang saya usulkan gratis. Salah ini kan bayar ya. Ketika berbayar, masyarakat untuk cari makan aja sulit. Apalagi dia untuk tes kan, untuk tes. Mayoritas masyarakat kita kerja hari ini untuk makan hari ini, kerja hari ini untuk makan besok. Itu kira-kira yang ringnya lebih panjang kan. Nah, pemerintah kita ketahui tidak memiliki data terupdate terkini. Karena tentu data kesejahteraan, data terpadu kesejahteraan sosial sebelum pandemi dengan setelah pandemi berbeda dia. Ada perubahan sangat luar biasa. Nah, ini menyebabkan bantuan-bantuan dari pemerintah itu, apalah bentuknya itu, pasti datanya hanya berbasis lama ya, itu tidak terintegrasi dengan data Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya kan, sehingga masih banyak masyarakat kita yang tidak menerima bantuan ya. Sudah itu, saya usulkan juga langkah yang ketiga itu adalah vaksinasi. Vaksinasi memang digencarkan, tapi kita berharap pemerintah bisa menyediakan vaksin memang yang diterima oleh mayoritas rakyat dunia kan. Karena kan berapa masyarakat kita kelas menengah ke atas suka bepergian ke luar negeri, tapi kalau dia menggunakan vaksin yang memang tidak diterima oleh negara tertentu, ini kan jadi mubazir kan. Artinya punya standar vaksin. Ya, jadi kita berharap ada vaksin-vaksin yang diterima dunia itu bisa diberikan kepada masyarakat kita, gitu kan. Itu. Yang terakhir adalah saya usulkan adanya penguncian wilayah dengan menerapkan undang-undang kekarantinaan. Artinya pemerintah melakukan penguncian wilayah selama 30 hari. Berlaku undang-undang karantina nomor 6 tahun 2018, di mana setiap orang, setiap kepala itu dikasih biaya makan itu 50.000 ya, 50.000 arti per kepala. Kalau 50.000 per hari selama 30 hari itu kan jumlahnya 1,5 juta. Nah, 1,5 juta setiap per kepala menerima per bulan itu kali jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia itu berdasarkan data terakhir itu 271.300.000. Menurut hitungan saya itu besarannya hanya sekitar 407 triliun. Tentu ini angka adalah angka kecil, ya. Angka kecil kalau kita lihat dari perspektif untuk menyelamatkan nyawa rakyat ya itu. Saya melihat pemerintah cukup berani ya berutang lebih besar bahkan ribuan triliun untuk membangun infrastruktur. Dan saya berkeyakinan pemerintah juga pasti akan lebih berani lagi ya. Manakala pemerintah belum ada duit dan perlu duit, kita dukung pemerintah untuk mencari utang. Angkanya seperti tadi itu. Untuk biaya penguncian, ya, penguncian selama 30 hari di mana masyarakat itu tidak boleh keluar, ya, dikasih makan, itu totalnya hanya 407 triliun kan? Hanya 407 triliun. Jadi tambah misalkan lagi 93 triliun itu untuk biaya obat-obatan, biaya swab antigen gratis tadi kan, itu vitamin dan seterusnya kan. Itu, ya anggaplah totalnya 500 kan. Nah, kalau angka 500 triliun pemerintah meminjam dan itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia, saya yakin rakyat Indonesia akan memberikan dukungan. Karena ini adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Gitu. Sebab kalau intervensi penguncian dilakukan, itu akan drastis dari zona hitam atau merah itu pasti langsung ke hijau dilanjutnya, gitu kan? Itu karena dia tarik rem mendadak dia. Nah, ini kan kita sudah lihat yang pelajaran dari negara-negara lain kan. Kan lebih mudah dilakukan. Betul, monitornya. Iya. Nah, sudah begitu kemudian kalau yang sekarang itu kan parsial sifatnya. Jadi separuh bergerak, separuh orang berhenti dia, gitu kan? Gitu. Jadi itu hanya maksimum diterapkan manakala aturan diperketat ini kan seperti hari ini. Itu paling dia menurun satu level aja dari zona merah ke oranye atau dari zona oranye ke kuning kan, atau dari zona kuning ke hijau. Tidak dia langsung loncat bisa menghentikan pandemi. Tidak langsung dari zona merah itu atau hitam langsung ke hijau, kecuali penguncian dia, penguncian secara ketat. Jadi saya pikir hari ini kita dukung pemerintah untuk nambah hutang manakala pemerintah tidak memiliki dana.
Bapak Presiden kita mengakui bahwasanya rakyat kita menjerit ketika dilakukan PPKM level 4. Yang menjeritnya karena apa? Karena mereka memang tidak ada makan untuk besok, gitu kan. Manakala pemerintah memberikan jaminan uang makan per hari, rakyat pasti akan mendukung. Dan apa yang terjadi? Kalau penguncian selama 30 hari, akan langsung dia COVID-nya akan nol berhenti dia. Karena kita ketahui para pakar menyebutkan itu usia COVID di tubuh orang itu kan 13 hari. Kalau kita ambil ini kemudian ya, 15 hari kali 2, 30 hari. Itu akan berhenti total dia, total berhenti. Ditambah tadi itu, memang swabnya cukup antigen saja kan, gratis itu, karena presisi dia. Ya margin errornya memang agak tipis ya, dengan PCR. Kalau PCR itu kan biayanya sangat tinggi sekali. Nah ini kita usulkan pemerintah bisa laksanakan. Saya yakin dengan ini kita harkat martabat bangsa kita akan naik di mata dunia, bahwasannya jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, ternyata Indonesia bisa menghentikan dan bisa juga membiayai ngasih makan penduduknya, kan begitu. Walaupun duitnya kita minjam, tapi negara asing kan nggak tahu kita minjam, gitu kan, gitu. Nah itu, coba dibandingkan pemerintah itu ribuan triliun punya utang untuk bangun infrastruktur, masa untuk menyelamatkan rakyat nggak mau kan itu. Nah ini menjadi usulan ya, saya Made Mudarti selaku rakyat Bali mengusulkan opsi-opsi ini kan. Mudah-mudahan kalau ini bisa dilaksanakan betul-betul nyawa rakyat itu bisa kita selamatkan ya. Dalam krisis pandemi ini yang sudah berjalan 16 bulan, kalau rakyat kelas menengah ke bawah itu mencari pinjaman di bank, kan ditanya, you minjam duit itu kemampuan bayarmu bulan depan pakai apa, gitu kan? Kan nggak bisa diterima karena memang penghasilan nggak ada itu. Tapi kalau pemerintah minjam duit gampang sekali, gitu kan? Karena jaminan kan kita punya sumber daya alam dan seterusnya, punya SDM dan seterusnya kan itu, pemerintah meminjamnya sangat gampang. Gitu. Nah, saya sangat berkeyakinan kalau pemerintah bisa laksanakan usul kita ini kan itu, saya yakin COVID ini akan menjadi nol kan. Dalam waktu 30 hari ekonomi kita akan menggeliat, ekonomi kita akan bangkit. Jadi rumusnya seperti rumus timbangan dia. Virusnya turun, ekonomi akan naik. Gak mungkin virusnya turun, ekonomi turun, gak mungkin gitu. Jadi hukumnya begitu. Jadi kita tidak bisa berharap sama-sama kita hentikan misalkan gitu ya. Misalkan dia virus kita hentikan di hari yang sama kita mau ekonomi naik, nggak bisa. Itu rumusnya udah nggak ada itu. Nggak ada rumusnya itu. Nah, kalau ini diumumkan pemerintah, kemudian setiap orang, setiap penduduk dikasih duit 50.000, tidak ada celah korupsi. Karena rakyat bisa menghitung kan? Karena semua penduduk itu dapat ya. Oh, iya. Ya jadi Artinya baik kaya maupun miskin adil. betul, gitu. semuanya dapat. Jadi teknisnya adalah ketika ini disepakati, pemerintah mengumumkan, misalkan mulai minggu depan akan diadakan penguncian berskala wilayah. Masyarakat per hari ini sudah dikasih duit dia, sesuai dengan jumlah kepalanya kan, itu tinggal kali aja, satu kakak misalkan 10 orang, tinggal 1,5 juta kali 10 kali 15 juta kan. Jadi masyarakat kita sudah menyiapkan logistik untuk bertahan hidup selama 30 hari. Nah, yang bisa bergerak di situ kan berkaitan dengan tenaga kesehatan dan seterusnya kan, petugas, aparat dan seterusnya kan itu. Ada posko mungkin PPKM level 4 plus misalkan ya, kita usulkan kan di setiap desa gitu. Ya, dan kita usulkan bukan namanya lockdown ya, lockdown itu kan bahasa Inggris lah ya. Kita usulkan tetap kepada yang dijalankan pemerintah hari ini, yang paling tinggi itu kan PPKM level 4. Kita usulkan ini PPKM level 4 plus kan. Nah, itu usulan kita. Ya, kira-kira kalau ini dijalankan, saya pikir mayoritas masyarakat kita akan mendukung. Saya udah komunikasi dengan beberapa kawan, sahabat yang ada tersebar di seluruh Indonesia maupun beberapa desa yang ada di Bali, ini sangat mendukung. Ini satu-satunya cara kita untuk menghentikan COVID dengan gerak cepat.